Boleh, boleh. Dua sarung kambing berwarna panjang taktikal terbuka berwarna hitam. Hari ini hari Senin 20 Januari 2025, tepatnya di Lantaman 14 tindak pidana perkaranya pembunuhan oleh yang dilakukan oleh KLS Agung. Jalan. Baik. Kita mulai, Pak. Mulainya dari sini, jemputan. Mama cuma mau datang ke pengadilan kematian ke saya. Sakit sayangnya, mama paksa kuat saja sayangnya. Aduh, mama paksa kuat. Mohon dikasih lewat untuk sementara karena ini mengarah ke Ambo persiapan mas. satu gang sesempat masuk Excel. Iqbal, ya bang. Setiap adegan, ayo. Setelah ini kamu kemana? Setelah kamu kemudian sama Rizky, kami kembali sama mereka sama Ati. Dan setelah itu ini korban sampai mendatangi kamu. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama korban dengan tersangka. Nah, setelah itu apa yang kamu kerjakan? Tapi satu datang ke kami di samping. Satu datang. Menyampaikan siap kalau saudari korban mau di tinggi dan gambar sibuk itu. Bang, dia sudah mau dengan abang. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu setelah itu kami diajak sama perwira kami untuk kembali ke siap pulang, mereka antar mereka pulang. Nah, setelah itu kamu langsung melaksanakan ke jalan ke Mislewang. Siap. Nah, korban itu. Siap. Korban itu. Mundur. Setelah ini perjalanan ke Meslewang dari SL menuju ke Meslewang. Tersangka mengantar saksi 3 dan 4 pulang ke Meslewang. Ada binatang.
dari XL menuju Mas Klewang. Pemberangkatan dari XL menuju ke Mas Klewang. Ya, kemudian tersangka dan korban melanjutkan perjalanan kembali ke SL. Jam berapa, Pak? Sekitar pukul 3.15. 3.15 ya? 3.40. Nah, 3.40. Korban dan tersangka tiba di Starlight. Korban dan tersangka Tiba di Starlight pukul 3.40. Korban dan tersangka tiba di Starlight dan atas. Korban sempat kasih jalan pergi dari kami untuk memukul bencong. Pada saat korban dan tersangka tiba di halaman Starlight, korban sempat memukul bencong yang ada di halaman Starlight sekira pukul 4.00. Setelah korban memukul bencong, korban kembali dan berkata kalau dia baru selesai memukul bencong dan ingin minum lagi. Dan kami bertemu sama Kale Rizky. saksi 1. Siap, Kemudian siapa lagi? siap. Dan ceweknya Rizky dan 2 rekannya. Saksi 2. Nah, setelah kalian ketemu berempat, apa yang kalian kerjakan? Siap. Kami berencana pergi ke tembok untuk melaksanakan minum lagi, Jin. Itu sekitar pukul berapa tadinya di situ? Kemudian Melanjutkan perjalanan menuju Seven Barnes melaksanakan minuman keras sekitar pukul 4.10. sekitar pukul 4.10 korban bersama tersangka dan beserta saksi tiba di tembok Berlin. Melaksanakan minuman keras. Mana? Ada 2 kan? Siapa aja yang minum? Apa yang kalian lakukan di tembok Berlin? Berlin sekitar pukul 4.10. Itu loh, kamu bagian perlengkap tinggal lagi. Tersangka, korban beserta saksi melakukan minuman keras. Saksi 1 meminum minuman keras anggur merah. Parameternya kita. Setelah itu saksi 2 meminum minuman keras bermerek anggur merah. Kemudian korban melakukan minuman keras bermerek vodka. Setelah korban minuman keras, dilanjutkan tersangka meminum minuman keras. Sekitar pukul 4.50, saksi 1 mengajak saksi 2, saksi 5 dan saksi 6 untuk
kembali dari tembak barem menuju ke rumah masing-masing. Kemudian saksi 2 sudah mengingatkan korban untuk mengajak pulang. Namun korban tidak mau diantar oleh saksi 2 karena jawaban korban nanti akan diantar oleh Bang Agung. Bang Agung dalam hal ini tersangka. Sekitar pukul 4.50. Sekitar pukul 4.50 korban dan tersangka menuju ke hotel Depan Citra Jalan Baru. 4.50. Ya, rasa seperti itu. Tolong. Kau sebunuhku telah jadi lagi saya. Ya, rasa seperti apa yang dia bikin untuk saya. Angkat lagi. Bundaran. Tahan. Posisi mencakar di dalam mobil dalam perjalanan menuju ke Sauka, tepatnya kurang lebih di depan bundaran sebelum kantor Pomal. Posisi mobil tetap dalam berjalan, sambil berjalan mobilnya. Kurang lebih 10 menit mengoralnya. Ini mobil dalam posisinya sambil berjalan ya, tidak berhenti. Selesai. Berhenti di pantai Tanjung Sauka sekitar pukul 5.35. Setelah sampai di pinggir pantai Sauka, tersangka turun dari mobil. Kemudian korban juga turun. Parkir mobil mengarah ke kota, jadi lawan arah. Korban turun di depan kami. Dan melepas celana korban. Ya, posisi dia seperti apa dia? Ini jangan kalau dekat ini, kasih mundur dulu Pak, tolong Pak. Mundur Ibu. Jangan Pak. Agak sini. Ini tersangka Dan melepas celana korban. Yang melepas celana siapa? Korban sendiri yang melepas. kemudian korban melepas celananya sendiri setengah kaki. Setelah itu nunduk. Siap. Dia melepas celana kami juga. Melepas celana kami, baru dia nunduk. Kemudian korban melepaskan celana tersangka. Karena saya, ya kami itu banyak. Siap. Setelah itu apa yang kau laksanakan? Setelah itu kami memasukkan kemaluan kami ke kemaluan saudari korban. Setelah keduanya sudah melepas celana, kemudian tersangka memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin korban. Dan maju sekali itu udah langsung keluar dia. Setelah itu kami mundurin, kami majukan lagi, korban langsung berdiri. Kau jangan bilang kami, Siap. saya. Itu seolah-olah kau jadi lebih dari satu. Siap. Saya maju masukkan, langsung keluar. Saya mundurin, saya masukkan lagi, korban langsung berdiri. Kemudian tersangka dua kali Kemudian tersangka memasukkan kelaminnya ke kelamin korban. Hanya 2 kali saja, langsung sudah klimaks. Satu kali masuk sudah klimaks. Siap. Setelah itu korban bergeser di samping mobil pas. Kemudian korban bergeser ke sebelah mobil. Saya tahu otaknya seperti apa. Jangan kau tipu. Kau bicara jujur. Itu pemaksaan. Sampai terjadi begitu karena pemaksaan. Siap. Saya tanpa berpikir panjang langsung mengambil sangkurnya dalam mobil. Setelah itu tersangka mengambil sangkur yang ada di Bukan sangkur, mobil. kerambit. Dalam mobil menggunakan tangan kanan. Menggunakan tangan kanan. Dan langsung memegang
maju korban. Seperti ini apa kamu naikkan? Siap. Mengambil kerambit di dalam mobil, kemudian melakukan pembunuhan. Siap. Kerambit itu pisau. Oh, gimana cara bunuhnya? Siap, kami tikam pertama di punggung belakang. Setelah itu kami geser ke samping menghadap ke arah laut. Siap, saya geser ke arah laut. Saya tikam menuruni jalan ke arah pantai. Setelah di bawah, saya tikam lagi. Si korban sempat berbalik. Ya kami karena dia lebih dari satu orang, makanya dia bilang kami. Kau jujur, kasih tahu kau punya teman-teman yang ada dengan kau, jangan kau. Pada saat Kami karena memang korban dari belakang, pada saat tersangka menikam dari belakang korban, kemudian korban sempat membalikkan badannya mengarah ke tersangka sambil menuju ke pantai. jangan kau sembunyi bilang ke yang lain. Ada lain tadi. Setelah itu Bukan kau saya sendiri. menikam tusukan pertama kena dada, yang di tangan itu bukan goresan, itu saya tikam tapi terkena tangannya. Habis itu saya balikan lagi badannya, terus saya tikam lagi belakang, pokoknya saya tikam itu tanpa sadar lagi, udah yang penting dia mati di situ. Sampai di saat dia sudah lemas, sangkur saya pun terjatuh. Turun ke bawah, ini sampai ke bawah. Kerambit saya terjatuh. Di saat kerambit saya terjatuh itu baru saya berhentikan tusukannya. Mundur lagi Pak. Kasih mundur lagi. Siap. Mundur lagi Pak, tolong Pak, mundur lagi Pak. Jangan terlalu dekat. Terjatuh. Setelah itu sang korban Jatuh beneran. siap. Jatuhnya gimana posisinya? Masih berdiri, masih setengah lutut. Siap. Setelah itu saya dorong ke arah laut dan saya tinggalkan. Saya kembali untuk mencari kerambit saya. Di situ saya cari dan saya sadari kalau kunci mobil saya juga hilang. Akhirnya saya bongkar di situ. Semua yang ada di lokasi itu saya peraba semua. Yang saya dapatkan duluan kunci mobil. Karena panik, saya langsung lari. Saya langsung kembali ke mobil. Saya majukan mobil. Setelah korban sudah dibunuh, korban ditinggalkan di bawah pantai. Kemudian tersangka sempat masuk ke mobil. Korban sampai di mobil. Di mana? Kemudian apa yang kau kerjakan? Siap. Setelah itu saya turun dari mobil karena saya masih takut soal korban. Saya turun lagi ke bawah. Kemudian tersangka Setelah saya kembali ke korban, posisi korban kepalanya menghadap ke arah kota, wajahnya menghadap ke arah laut, kakinya mengarah ke arah tempat wisata. Putar. Ini jam berapa ini dia turun lagi? Menghadap ke arah sana. Kemudian tersangka turun lagi menuju ke korban sekitar pukul 5.50. Setelah saya melihat posisi korban, saya takut dan saya memeluk korban. Saya memeluk korban dari arah belakangnya, saya putar. Dan saya tarik ke arah laut. Saya tarik ke arah laut sampai air laut itu setengah udah tenggelam, udah kelelep. Karena panik saya lepas dan saya kembali ke darat. Saya kembali ke mobil. Biar kau pukul juga itu langsung pingsan mati. Ini kau tikam berkali-kali setan. Nah, kemudian dilaporkan ke kedinasan sehingga
Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur. Saya puas, saya sudah terima. Saya sudah Sini kan jatuh dengan motor, di sini garis panjang. Kok jujur biar saya Kita yang lihat di rumah sakit. Saya tidak yakin kalau kamu lakukan. Mana lagi? Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu ke mayat itu? Soalnya kamera tuh terus turun sedikit kan. Saya minta jujur. Ya saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu atasnya seperti apa. Ini ada pemaksaan. Sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur kalau biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya tenang. Tolong. Sempat ada ngomong, ibu nanya tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Jawab. Jawab yang sejujurnya. Saya paksa dia itu waktu dia bisa belok, saya untuk jalan. Memaksa dia untuk kita ke arah Saukai. Terus untuk penikaman saya nikam dia benar-benar dari aksi itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada. Baru pertama kali kejadian itu, dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Ibu. Lagi sekitar pukul 6.20 tersangka tiba di Mes PD Erau, Komplek Baratno, Jalan Baru. Rekonstruksi sudah berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan prosedur. Dan sekali lagi, Panglima tetap mengendaki kasus ini dilaksanakan penyidikan secara transparan dan terbuka, dan bagi tersangka Panglima mengendaki dilaksanakan juga akan diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Terima kasih. Penemuan mayat itu saya sudah lihat. Pakaian dalamnya, celananya sendiri, BH-nya masih di badan, tapi celana pendeknya sih tidak ada di badan, bajunya juga sudah tidak ada. Itu yang saya belum puas. Dan janggal ya ibu ya? Ya ada kejanggalan. Harus masalah ini diusut setuntas-tuntasnya. Kalau bisa karena saya orang rakyat kecil, orang susah, jadi saya minta kalau bisa Bapak Presiden juga bisa melihat hal ini, karena ini sudah menyangkut martabat perempuan, bukan saja tingkat pembunuhan atau penganiayaan, tapi ini sudah menyangkut pelecehan untuk perempuan. Kejadian ini kayak sudah direncanakan. Karena dari temannya yang jemput, telepon saya memang tidak kenal siapa temannya, tapi waktu telepon saya dengar dia punya percakapan. Kepada jajaran Angkatan Laut bahwa kami dari pihak keluarga besar Maluku mewakili yang di dalam untuk mengikuti secara langsung. Bahwa terkait dengan tadi rekon memang masih ada beberapa statement yang sebelumnya awal daripada kasus ini dia naik, kalau nggak salah statement 340 itu saya klarifikasi lagi. Kalau 340 berarti pembunuhan berencana. Tapi kalau dari rekon tadi berarti harusnya dia masuk ke 351. Yang kedua terkait dengan jeda-jeda waktu yang tadi saya mempertanyakan. Karena kalau kita lihat daripada pemeriksaan dari salah satu saksi, mereka keluar time limitnya ini. Waktu dari kita bicara dari tembok lah. Dari tembok ke Citra ke Sauka. Ini dia durasi bermain di angka 10 sampai 15 menit. Cuma ya kita masih minim alat bukti juga karena yang tahu kejadiannya hanya 2 orang, pelaku dan korban. Jadi kami mungkin tadi sudah berbahas dengan Bapak Kepala Suku maupun Bapak Dewan dari Maluku juga bahwa kita tetap akan bentuk juga tim sendiri untuk melihat apakah masyarakat mempunyai alat bukti atau keterangan yang bisa membantu kami juga, baru kita bisa meninjau secara hukum. Yang kedua mungkin kami minta juga untuk kerangka ini ya sudah terbuka semua. Jadi mungkin ada tambahan dari Pak dengan Pak Dewan. Ya tadi kita semua sudah saksikan sama-sama dari pihak Maluku, kita keluarga besar Maluku, dari Pulau Ambon, dari Maluku Tengah, kemudian dari tokoh-tokoh Maluku kita undang untuk menyaksikan langsung rekonstruksi ini. Ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh pihak kuasa hukum keluarga,
ada beberapa kejanggalan yang kami serahkan ke kuasa hukum yang sudah ditunjuk. Pada prinsipnya saya mewakili Ketua Pulau Ambon, kemudian mewakili Ketua Maluku Tengah dan tokoh-tokoh Maluku. Kami mensupport semua apa yang sudah dilakukan oleh pihak Lantamal, dan saya minta proses ini kita kawal bersama, karena apa yang terjadi ini bisa terjadi di dalam keluarga kita sendiri maupun bisa terjadi buat anak-anak kita atau siapa saja. Mudah-mudahan kasus ini bisa diungkapkan secara terang benderang dan pelaku dihukum seadil-adilnya. Berita yang beredar bahwa dia sama sekali belum klimaks sehingga dia emosi dan membunuh. Tadi pas kita konfrontir tadi terkait di Rekon bahwa dia sudah klimaks. Sekarang pertanyaan kita lagi nih berkembang, alasan dia membunuh apa sebetulnya? Ya karena takut dilapor ke kesatuan. Dan sempat juga saya kembangkan lagi itu pertanyaan, apakah orang ini dia sempat tidak bermasalah secara disiplin? Tidak. Berarti ini yang masih chemistry untuk kita tim juga, dan kesukuan juga untuk apakah orang bisa membunuh dengan 32 tusukan karena hanya takut dilapor, atau kaget dan paranoid yang kita coba mau kaji. Untuk saat ini Rekon kita lihat bahwa hanya ada satu tersangka dan satu korban. Apakah nanti ke depan ya kita lihat, kalau masyarakat yang punya informasi mungkin bisa kepada keluarga besar Pulau Ambon maupun kami pihak terkait dengan ada penambahan. Kita kan dari awal minta visum. Kita tetap dari awal minta visum sehingga apa yang dipakai alat bukti mereka itu kan contoh daripada keterangan tersangka. Ini contoh dari keterangan tersangka. Jadi kan alat buktinya terkait dengan pembunuhan ini kan belum ada sebesar itu. Di Polres itu kan 340. Kalau kita lihat dari Rekon ini kan sebenarnya kan 351 yang belum kemudian sebetulnya nih dia larinya. Sempat juga saya tanya nih apakah masih pakai rumusan statement awal ataukah nantilah teman-teman yang bertanya ke sana, karena ada statement awal terkait dengan 340, yang kedua terkait dengan klimaks, karena tidak klimaks saat terjadi pembunuhan.